Selamat datang di channel Daigaku Seikatsu, Universitas Kehidupan. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu kunci kesuksesan, yaitu dengan cukup menguasai satu bidang saja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah seorang guru sekaligus orang yang menjalankan bisnis. Konten ini adalah konten pertama saya di channel ini. Konten ini dibuat dan terinspirasi dari pengalaman yang saya rasakan sendiri, juga berdasarkan obrolan saya dengan murid-murid saya, teman-teman saya, dan orang-orang sekitar saya yang sering ngobrol tentang permasalahan akan banyak hal. Dan juga mudah-mudahan apa yang nanti kita bahas di channel ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang ingin mengembangkan diri, yang sudah bosan dengan aktivitas kalian sehari-hari yang dirasa tahun demi tahun masih gitu-gitu aja, gak ada progres yang signifikan, mulai merasa stuck dalam hidup dan pekerjaan kalian. Hari ini sudah saatnya kita lebih aware untuk mengupgrade ilmu. Istilah zaman sekarang adalah berinvestasi layar ke atas. Maka itu kita jangan malas belajar, karena kamu tidak perlu keluar banyak uang untuk belajar saat ini. Semua sumber informasi sangat terbuka lebar. Kamu bisa mendapatkan ilmu-ilmu itu secara gratis. Di YouTube dan di media sosial lainnya, kamu akan dengan mudah menemukan tutorial melakukan sesuatu dan informasi penting lainnya. Kamu tinggal memilih ilmu mana yang cocok buat kamu sesuai minat dan keinginanmu. Dengan banyaknya informasi yang bisa kamu dapat, kamu gak harus belajar semua hal, bisa segala hal. Karena pada akhirnya mempelajari semua hal hanya akan membuang waktumu. Belajar segala hal itu bagus, gak jelek. Yang saya maksud di sini adalah jika kamu mempelajari semua hal, kamu hanya akan bisa, tapi tidak akan menjadi expert atau ahli. Sebagai contoh yang mudah, jika kamu merasa minat dan bakat kamu menjadi seorang guru, dan kamu memilih hidup dan berpenghasilan dari mengajar, maka jangan tanggung-tanggung, jadilah seorang guru ahli, guru spesialis. Upgrade ilmu kamu sampai ke batas yang paling tinggi, menjadi profesor misalnya. Kalau kamu sekarang adalah seorang guru di sekolah dasar, maka upgrade lagi ilmumu supaya kamu bisa menjadi guru SMP, naik lagi jadi guru SMA, upgrade terus kemampuan dan pendidikanmu. Selanjutnya kamu bisa jadi dosen, lalu jadi profesor yang ahli di bidang tertentu. Jangan tanggung-tanggung. Karena kalau kamu cukup hanya menjadi guru SD saja misalkan, ya kamu bakal di situ-situ aja. Kecuali niat kamu ingin mengabdi di situ, itu adalah hal yang lain. Pengalaman membuktikan bahwa memiliki keahlian yang mendalam itu adalah kunci kesuksesan. Keahlian yang mendalam tidak hanya bisa meningkatkan peluang karir, tetapi juga memberikan kepuasan pribadi dan pengakuan dari masyarakat. Keahlian yang mendalam di sini yang saya maksud adalah ahli di bidang tertentu. Nah, bagaimana agar kita bisa jadi ahli di bidang tertentu itu? Ada langkah-langkah yang harus kita ambil untuk mengembangkan keahlian di bidang tertentu atau mengembangkan keahlian yang mendalam. Yang pertama, pilih bidang yang tepat. Pilih bidang yang sesuai dengan minat dan bakat kamu. Jadilah diri kamu sendiri. Kamu jangan sekali-kali membandingkan dirimu dengan keahlian orang lain. Boleh saja kita meniru orang, tapi pastikan apa yang kamu tiru itu bisa kamu lakukan dengan baik dan kamu enjoy melakukan hal itu. Jadikan keberhasilan orang lain sebagai penyemangat diri kamu. Kamu punya kesempatan yang sama untuk sukses seperti orang yang kamu kagumi itu. Dengan catatan, kamu harus kerja keras untuk itu dan konsisten setiap hari. Yang kedua,
Langkah yang bisa kamu ambil adalah belajar dari sumber yang tepat dan terpercaya, seperti buku, artikel, dan kursus-kursus online. Atau kalau di sekitar kamu ada orang yang sangat sukses, coba dekati dia. Gali ilmu sebanyak-banyaknya yang kamu bisa dari orang itu. Tapi kalau kamu merasa kamu itu adalah orang yang introvert, kamu bisa mulai belajar dari buku-buku. Lalu kamu praktekkan apa yang ditulis di buku itu. Juga kamu bisa lihat artikel online atau ikut kursus-kursus online untuk menambah pengetahuan kamu. Pokoknya jangan batasi belajar kamu hanya lewat online saja misalnya, tapi perluas pengetahuanmu dengan belajar dari berbagai sumber. Jangan batasi diri kamu. Yang ketiga, langkah yang bisa diambil adalah kamu harus praktik dari pengalaman ya. Praktik dan pengalaman adalah kunci untuk mengembangkan keahlian yang mendalam. Karena kalau sekedar belajar, membaca tapi kamu gak praktek, ya percuma juga. Ilmu yang sudah kamu dapat harus cepat-cepat kamu amalkan dan praktekkan. Percayalah, kamu akan belajar sesuatu dari pengalaman itu yang tidak akan pernah kamu temukan dan diajarkan di sekolah. Langkah keempat adalah menerima umpan balik, yaitu menerima masukan dari orang lain yang dapat membantu kamu meningkatkan keahlian kamu. Dengarkanlah masukan-masukan itu, terutama dari orang yang mengerti tentang bidang yang kamu pelajari. Terkadang kita nggak sadar kalau kita melakukan kesalahan, tapi orang lain yang lebih tahu dari kita bisa melihat kesalahan kita. Maka dengarkanlah masukan dari orang itu, atau kamu sendiri yang meminta nasihat orang itu secara langsung. Langkah kelima yang bisa kita ambil adalah kembangkan keahlian secara terus-menerus. Jangan cepat merasa puas. Walau kamu merasa setiap hari hanya mengulang aktivitas, dari pengulangan atau dari repetisi itu biasanya kamu akan menemukan hal-hal baru yang nanti bisa kamu rasakan sendiri. Nah, selain kelima poin-poin tadi, untuk menjadi ahli dalam satu bidang itu, kamu membutuhkan strategi yang tepat. Oke, akan kita bahas. Yang pertama, fokus pada satu bidang. Tekuni terus bidang yang kamu suka dan tentunya yang kamu anggap bidang itu bisa menguntungkan kamu, menghasilkan uang buat kamu, dan kamu bisa terus hidup dari situ sampai kamu benar-benar menjadi expert atau ahli di bidang itu. Strategi kedua, gunakan teknik pembelajaran yang efektif. Seiring berjalannya waktu, kamu akan menemukan cara bagaimana belajar yang efektif agar kamu bisa cepat menjadi ahli tanpa banyak membuang-buang waktu. Tapi ingat, menemukan teknik belajar yang efektif itu hanya akan kamu dapat jika kamu menikmati proses belajar kamu secara terus-menerus. Yang ketiga, kembangkan keahlianmu melalui proyek. Mengembangkan keahlian melalui proyek yang menantang dan memungkinkan kamu untuk belajar dari pengalaman. Pokoknya praktek dan praktek. Kamu dapat ilmu lalu kamu praktekkan. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah mengembangkan jaringan. Mengembangkan jaringan dengan orang lain di bidang yang sama untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman kamu. Itu sedikit ilmu yang bisa saya bagikan tentang menjadi ahli yang mendalam di satu bidang ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah mengembangkan keahlian yang mendalam itu memerlukan fokus, dedikasi, dan kerja keras. Dengan mengikuti langkah-langkah dan strategi tadi, kamu dapat meningkatkan peluang kesuksesan dan mencapai kepuasan pribadi. Ingatlah bahwa mengembangkan keahlian yang mendalam adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan keahlian itu. Semoga bermanfaat.